Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pengajian kita sama-sama baca umul kitab agar kiranya kajian ini mendapat ridho dari Allah SWT. Apa yang kita kaji nanti kita dibimbing oleh Allah, pertanyaan dibimbing oleh Allah dan jawaban juga dibimbing oleh Allah. Bukan emosi kita, bukan juga arogan kita. Mudah-mudahan Allah dengan pengajian kita sehingga kita bisa sami'na wa ata'na. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baiklah Bapak Ibu yang kita hormati, insyaallah kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul hari ini cara menolak bala. Biasanya kita kalau sudah bala baru kita tolak. Ya. Kalau sudah bala baru bertolak. Bala hari ini, malam besok sedekah. Sedekahnya apa? Tolak bala. Ya. Jadi bala itu ditolak dengan 5 cara. Pertama dengan sedekah. Itu benar kita dengan sedekah. Maka dari itu kita kalau ada bencana, hari ini kecelakaan, malam nanti sedekah tolak bala. Ya. Yang bala kemarin tidak bisa ditolak lagi. Ditolak bala ke depan. Yang kedua, kita menolak bala seperti apa? Pertama tadi sedekah. Yang kedua, yaitu kita dengan beriman. Yang ketiga, kita beristighfar. Yang keempat, kita berdoa. Yang kelima, kita menyambung hubungan silaturahim. Itu cara kita menolak bala. Jadi dari 5 ini bisa kita acak, kita buat. Kita bahas dulu. Yang pertama adalah sedekah. Jadi tolak bala itu pertama sedekah. Kita buka dalilnya suratnya Al-Baqarah ayatnya 195. Suratnya Al-Baqarah ayat 195. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Wa asinu innallaha la yuhibbul muhsinin. Al-Baqarah 195. Yang artinya, dan impakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah, luar biasa. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Allah katakan, dan impakkanlah harta kamu itu di jalan Allah. Jangan jatuhkan diri kamu dalam kebinasaan. Berbuat baiklah kamu, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat orang yang tidak mau mengimpakkan harta jalan Allah, dia banyak bencana. Apa bencananya? Pertama, keluarganya tidak akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Suami istri ribut terus. Mobil sama-sama bagus, tapi suami istri ribut. Ini bala. Ya. Anak ribut. Mobil banyak, rumah banyak, harta banyak, tapi tidak ada ketenangan. Itu namanya bala. Ya. Dan juga orangnya tidak merasa senang. Orang yang tidak mengimpakkan harta jalan Allah, dia tidak akan senang, selalu merasa kurang. Ya. Dan juga orang-orang yang tidak mau mengimpakkan harta jalan Allah, dia tidak akan mendapat furqan. Tidak akan bisa membedakan yang benar dan yang salah. Contoh maaf, ada misalkan bapak-bapak umur sudah 50-60 tahun bergaya muda. Span jean, baju anak muda, peci toboy dan sebagainya, pakai stil-stil muda, namanya tidak dapat furqan. Tidak mendapat furqan. Kalau dapat furqan, kalau umur sudah berumur, pakaian orang berumur. Pakaian orang berumur. Karena kalau kita pakai bukan pakaian kita, ini akan aneh.
Terus orang-orang yang tidak bersedekah, dia tidak akan mendapat ilmu al-hikmah. Tidak akan mendapat ilmu al-hikmah, dia tidak bisa menerima nasihat-nasihat kebaikan. Tidak akan bisa. Terus orang yang tidak sedekah, dia tidak akan menimbulkan kesabaran. Karena amal solehnya tidak diterima oleh Allah. Karena Allah katakan, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ciri-ciri kuterima amal solehnya itu akan kutanamkan rasa kasih sayang. Akan kutanamkan rasa kasih sayang. Terus orang-orang yang tidak sedekah, ini akan bencana hartanya itu menyiksa dia. Akan menyiksa dia. Nah, maka dari itu, bagaimana kita tolak bala, yaitu sedekah. Dan kita mengimpakkan harta kita di jalan Allah. Nah, kemana kita langkah berinfak itu? Misalkan Bapak Ibu sekalian, ini ada satu keluarga ribut. Anaknya ribut, istrinya ribut. Ini kacau rumah tangganya. Ini gampang. Begitu ada permasalahan di diri kita, segera kita bersedekah. Segera kita bersedekah. Kemana sasaran kita kalau terjadi rumah tangga berantakan? Sasarannya orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin. Ya, orang tua dan kerabat. Mengapa orang tua dan kerabat? Allah juga menjelaskan di surah An-Nisa 35 bahwasanya kalau rumah tangga ini bermasalah, maka datangkanlah juru damai. Siapa juru damainya? Keluarganya, kerabatnya. Nah, maka dari itu semuanya telah Allah siapkan. Semuanya telah Allah siapkan. Coba kita buka Al-Baqarah 215. Al-Baqarah 215. Yas'alunaka maza yunfiku. Qul ma anfaqtum min khairil falil walidail wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairil fa innallaha bihil alim. Al-Baqarah 215. Artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Ya, Bapak Ibu sekalian, jika terjadi ada keluarga yang cekcok, bahkan mau bercerai, ini segera diselamatkan. Bagaimana menyelamatkannya? Suruh mereka mendatangi orang tuanya. Suruh mereka mendatangi kerabatnya. Berikanlah infak kepada orang tuanya, berikanlah infak kepada kerabatnya. Dan juga orang tua dan kerabat, ini juga diperjelas di suratnya An-Nisa ayatnya 35. Jika terjadi permasalahan dalam keluarga ini, maka datangkanlah juru damai. Siapa juru damainya? Kerabatnya atau orang tuanya? Kerabatnya atau orang tuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitu kita punya masalah, malas ibadah. Kemarin ada yang bertanya, Ustadz, kenapa saya sekarang malas ibadah? Apa konsepnya? Gampang. Begitu kita malas ibadah, keluarkan sedekah kita. Keluarkan sedekah kita. Keluarkan sedekah kita. Saya cerita sama dia. Ada suatu malam saya tuh capek sekali. Jadi agak malas sekali. Saya lihat masih ada pempek di rumah. Saya keluar, saya bawa keluar pempek itu. Oh, langsung segar. Langsung segar. Kita punya kekuatan. Karena orang yang bersedekah itu dia akan mempunyai kekuatan. Maka Allah katakan bahwasanya mempunyai kekuatan yang sangat kuat sekali. Maka Allah jelaskan di surat 9 ayat 99 itu, dia mendapat doa Rasul dan menguatkan jiwanya. Maka dijelaskan juga di Al-Baqarah 265. Ya, orang yang bersedekah itu jiwanya kuat, jiwanya tegar, dan juga instingnya kuat sekali orang sedekah itu. Ya, dan juga dia akan dibuatkan oleh Allah program-program. Program ini Allah akan membuatkan. Dan programnya diisi oleh Allah. Jadi coba kita buka. Ini kita tutup dulu yang ini ya. Kita buka Al-Baqarah 265. 265. Al-Baqarah 265. Ya, artinya langsung.
Al-Baqarah 265 yang artinya, ya, dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari keridhaan Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah katakan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta jalan Allah untuk mencari ridho Allah dan menguatkan jiwanya. Maka orang berinfak itu jiwanya tenang. Orang yang berinfak itu jiwanya tenang. Maka orang berinfak itu dibalas 1 biji menjadi 7 angkai. Pertama dia tenang, yang kedua dia senang. Ya, jadi orang berinfak dia tenang karena dia mendapatkan jiwa yang tenang. Orang yang suka berinfak, orangnya tidak pernah berkeluh kesah. Orangnya tidak pernah berkeluh kesah. Serumit apapun masalahnya, dia tidak akan berkeluh kesah. Dia cuma lapor kepada Allah. Mengapa demikian? Orang yang suka berinfak ini orangnya dekat pada Allah. Karena dengan kita berinfak, dengan kita berkorban, itu cara kita dekat kepada Allah. Nah, kita bencana itu, Allah katakan, semua bencana yang menimpa kamu, itu akibat perbuatan kamu sendiri, akibat kamu melanggar aturan Allah. Akibat kamu jauh dengan Allah. Jadi, bagaimana caranya agar kita dekat kepada Allah? Yaitu dengan kita mengorbankan harta kita, dengan kita menginfakkan harta kita. Coba kita bahas suratnya, mendekatkan pada Allah, surat Al-Kautsar 108. Inna a'toina kal kausar pasol lil rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Suratnya 108. 108. Inna a'toina. Surat Al-Kautsar yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Allah katakan, sungguh kami telah memberikanmu nikmat yang banyak, wahai Muhammad, ya. Maka laksanakanlah solat dan berkurbanlah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi untuk mendekatkan diri pada Allah, kita dengan sholat dan berkurban. Jadi kita dengan sholat dan bersedekah ini, kita bisa dekat kepada Allah. Ustadz, bagaimana kalau kita sholat saja? Tidak bisa. Kalau kita sholat saja, ibarat berjalan begini ya. Sholat. Tidak bisa dekat pada Allah. Tapi kalau kita sholat, sedekah, bisa sampai, bisa dekat pada Allah. Bisa dekat pada Allah. Jadi sholat sedekah ini dia beriringan. Kalau kita sholat saja tanpa kita sedekah, tidak akan dekat pada Allah. Tidak akan dekat pada Allah. Jadi sholat sedekah ini dekat pada Allah. Kalau sholat itu mengingat Allah, Allah katakan innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Maka Allah juga jelaskan, paskuruni askurkum waskuruli wala takburun. Ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau bersedekah, ini jalan dekat pada Allah. Tapi kalau kita tidak sedekah, kita tidak punya jalan. Tidak bisa berjalan tadi. Kan sholat saja, sholat, tapi tidak akan punya jalan untuk dekat pada Allah. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, untuk menghilangkan bencana adalah sedekah. Salah satu sedekah. Lagi tidak enak badan, sedekah. Lagi tidak enak badan, sedekah. Gitu. Lagi malas-malas, sedekah. Lagi mumet, sedekah. Lagi hati kesal, sedekah. Insya Allah, Allah akan sembuhkan. Allah akan sembuhkan. Kadang-kadang kita kan malas ibadah. Ya. Kadang-kadang kita malas pengajian, sedekah. Maka Allah katakan, kalau kamu dengan bersedekah, Allah akan kuatkan jiwa kamu itu. Kalau jiwa kita sudah kuat, Masya Allah, tenang ini. Ini tenang sekali. Ini luar biasa.
Nah, terus kita kembali lagi ke Al-Baqarah 215 tadi. Pada saat kita ada permasalahan, baik ekonomi maupun masalah secara spiritual, secara emosional, ataupun secara sosial, laksanakanlah sedekah tadi. Kunjungi orang tua kita. Yang kedua adalah baik dengan kerabat kita. Allah jelaskan bahwasanya dengan kamu baik dengan kerabat, kamu akan mendapat ridho Allah. Kamu akan mendapat ridho Allah. Coba kita lihat. Kalau seorang istri ridho dengan suaminya, ataupun seorang suami ridho dengan istrinya, maka istrinya tidak akan disalahkan oleh suaminya. Atau suaminya tidak akan menyalahkan istrinya. Kalau dia ridho. Kalau dia ridho, kekurangan-kekurangan dari istrinya, kekurangan dari suaminya bisa tertutupi karena dia ridho. Nah, pun Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Allah sudah ridho, kekurangan-kekurangan kita akan ditutupi oleh Allah. Nah, bagaimana mendapat ridho Allah tadi dengan sedekah tadi? Yaitu dengan kita dekat sama kerabat kita. Dengan kita dekat sama kerabat kita. Jadi begitu ada permasalahan, telepon kerabat kita, adakan sedekah buat dia. Adakan sedekah buat dia. Kita buka surat 30 ayat 38. Suratnya 30 ayatnya 38. Surat 30 surat Rum ayat 38 yang artinya, maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah katakan bahwasanya kalau kamu itu dekat sama kerabat kamu, kamu akan menjadi orang beruntung. Menjadi orang yang beruntung. Ustadz, bagaimana kalau kerabat saya kaya? Tetap kita berikan sedekah. Ya, tetap kita berikan sedekah. Jangan sekali-kali berharap dengan kerabat kita. Biasanya maaf ya, nentang-nentang keluarganya kaya, dulurnya kaya, kalau bahasa kita Palembang, berharap sama dulurnya. Tidak boleh. Jadi setiap kita dengan dulur kita itu, usahakan dia menyicip rezeki kita. Boleh dengan buah-buahan. Maka dari itu kalau kita kunjungan ke rumah kerabat, bawa buah, bawa roti, bawalah apa yang diinginkan. Misalkan ada dulurnya Ustadz Habib, karena Habib banyak duit, mungkin dulurnya kurang duit, dia harus bawa. Dia harus kasih. Apa yang kasih? Cari kesukaannya. Mungkin kalau duit, dia tidak perlu duit ya. Dia cukup duit. Kasih kesukaannya. Berikanlah impak kepada kerabat itu. Maka kita sering kalau ke rumah kerabat pasti membawa bawaan. Kenapa? Itulah sebenarnya impak kita. Itulah impak kita. Maka Allah katakan berikanlah haknya. Setiap rezeki kita itu ada hak kerabat kita. Ada hak kerabat kita. Maka haknya diberikan. Haknya diberikan. Kalau kamu memberikan hak kerabat kamu, nanti kamu akan mendapat ridho Allah. Coba kita lihat. Orang yang royal dengan kerabatnya. Ada kerabatnya datang diamplokin, ada saudara yang datang dikasih, ada apa dikasih, dia akan mendapat ridho Allah. Berbeda dengan orang yang pelit dengan kerabatnya, dia tidak akan mendapat ridho Allah. Nah, kerabat ini salah satu dimensi untuk pagar kita. Dalam pernikahan itu, dalam pernikahan ada 3 dimensi. Dimensi pertama suami istri, dimensi kedua orang tua, dimensi ketiga adalah kerabat. Ya, kerabat. Suami istri harus ibadah dan suami istri harus patuh pada kedua orang tua. Suami istri harus dekat dengan kerabat. Ini Masya Allah, keluarganya akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini dimensinya. Maka dari itu, tolak balak pertama adalah dengan bersedekah. Siapa sedekah yang kita berikan tadi? Pertama orang tua, yang kedua kerabat, yang ketiga anak yatim. Allah katakan, kalau kamu baik dengan anak yatim, kamu perbaiki hidup anak yatim, Allah akan perbaiki hidup kita. Jadi kalau ingin diperbaiki hidup kita, perbaiki hidup anak yatim. Jadi anak yatim itu, jangan hanya sedekah kita saja, ya. Biasanya sedekahnya pas hari anak yatim. Anak yatim kita perbaiki hidupnya. Maka Allah katakan, kalau kamu memperbaiki hidupnya, Allah akan memperbaiki hidup kamu.
Kalau kamu jahat dengan anak yatim, Allah akan memberikan bencana buat kamu. Coba kita buka surat 2 ayat 220. Suratnya 2 ayat 220. Yang artinya tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang anak-anak yatim, katakanlah memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan, dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Coba kita lihat, jika Allah menghendaki, Allah akan membuat kesulitan bagi kamu. Di sini Allah jelaskan fid dunya wal akhirat, tentang dunia dan akhirat. Ya, tentang dunia dan akhirat. Allah katakan tentang dunia akhirat, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang anak yatim. Katakanlah memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Ya, kalau ingin rumah kita perbaiki, perbaiki rumah anak yatim. Kalau ingin ekonomi kita diperbaiki oleh Allah, perbaiki ekonomi anak yatim. Kalau ingin makan kita diperbaiki Allah, perbaiki makan anak yatim. Jadi dengan anak yatim harus kita programkan. Jangan kita kasih anak yatim itu pas ketemu, pas terlihat, pas hari anak yatim, pas-pasan saja. Kalau kita pas-pasan saja, Allah juga akan memberikan pas-pasan bagi kita. Allah juga memberikan pas-pasan. Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka itu adalah saudara-saudara kamu. Allah mengetahui perbuatan dan kerusakan yang membuat, Allah juga mengetahui orang-orang yang membuat kebaikan. Jika kamu tidak baik dengan anak yatim, akan kubuat sulit hidup kamu. Ekonomi sulit, dengan anak sulit, pekerjaan sulit, semuanya akan kupersulit. Ini jelasnya. Ustadz, cak manola sulit dan ekonomi ini sulit dan baca 220. Ini banyak yang diskusi, Ustadz cak manola baca 220. Kita introspeksi diri kita, sudah belum kita memprogramkan untuk anak yatim. Kalau kita programkan untuk anak yatim, Allah tidak akan mempersulit hidup kita. Masya Allah, luar biasa. Ini luar biasa. Terus agar kita tolak bala dengan sedekah, dengan siapa? Orang miskin. Sebenarnya orang miskin itu proyek. Allah telah mendatangkan di lampu merah, di simpang-simpang 3. Setiap kita mau berangkat, ada Pak Oga, ada siapa. Itu ada 2.000 pun cukup. Maka sedekah. Sedekah. Termasuk bunda-bunda, kalau ingin suaminya itu selamat, tidak diganggu orang, siapi sedekahnya. Ya, siapi sedekahnya. Jadi siapin nasi gemuk atau apa dalam mobilnya, motornya, titipkan kalau mau bekerja, nanti sedekah. Insya Allah tidak akan diganggu. Allah akan jaga orang-orang bersedekah. Masya Allah, luar biasa. Ini ada kisah. Ada kisah seorang kafir zaman Nabi Sulaiman, dia mengambil telur burung. Ya, maka burung itu melapor kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, itu ada bapak kafir yang selalu mengambil telur kami, sehingga kami tidak bisa berkembang biak. Lantas Nabi Sulaiman memerintahkan jin Jibril agar kiranya menarik kaki orang kafir itu. Begitu jin itu mau menarik dari orang kafir itu, tidak bisa menariknya. Tidak bisa menariknya. Jin lapor kepada Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, saya tidak bisa. Lantas Nabi Sulaiman menemuin bapak kafir tadi, apa amalan bapak? Sehingga jin ini tidak bisa menarik. Ternyata bapak kafir ini, sebelum dia mengambil telur burung itu, di situ ada pengemis. Dia bersedekah pada pengemis itu. Dia bersedekah pada pengemis itu. Maka dia diselamatkan. Masya Allah, luar biasa. Orang kafir saja diselamatkan dari bencana kalau dia sedekah. Ini luar biasa ya. Dan juga kisah yang masuk tambang emas. Kemarin yang tambang emas ada berapa orang meninggal, yang satu orang selamat itu. Satu orang selamat. Kenapa dia selamat? Ternyata pas di lampu merah, dia melihat pengemis
Ada bapak tua pengemis, dia pinggirkan mobilnya, rantang yang dikasih istrinya tadi dikasihkan dengan pengemis itu. Apa yang terjadi? Teman-temannya 5 masuk, dia terlambat. Sehingga dia selamat. Temannya 5 itu masuk meninggal semua dan dia selamat. Alhamdulillah, dia diberangkatkan ke luar negeri. Bertemu dengan Pak Najam, Pak guru kita di Amerika bertemu, dia ceritakan tentang bahwasanya sedekah tolak bala. Pada saat itu Pak Najam menjelaskan tentang ayat ini. Masya Allah, luar biasa. Ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kepada siapa lagi agar kita selamat? Dengan fisabilillah. Kita harus punya hubungan yang baik dengan fisabilillah. Dengan marbot masjid, pembersih masjid, atau ustadz ustazah yang ngajar ngaji, yang berdakwah. Kita mesti punya hubungan. Karena apa? Allah katakan dengan fisabilillah. Fisabilillah itu orang-orang yang di jalan Allah. Orang-orang yang memperjuangkan jalan Allah. Maka Allah katakan sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Ini luar biasa insya Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, tadi sedekah. Yang kedua bagaimana tolak bala, yaitu dengan kita beristighfar. Dengan kita bermohon ampun kepada Allah. Kita buka suratnya 8 ayatnya 33. Suratnya 8 ayatnya 33. Wama kanallahu liyuhdir. Surat 8 surat Al-Anfal ayat 33 yang artinya, tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di mereka, dan tidak pula akan menghukum mereka sedangkan mereka masih bermohon ampun. Masih bermohon ampun. Jadi tolak bala yaitu dengan kita bermohon ampun. Kapan kita bermohon ampun? Yaitu sebelum fajar. Sebelum fajar. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, sebelum fajar hendaknya kita bermohon ampun dulu. Karena 2 surat Allah menjelaskan bahwasanya bermohon ampun di sebelum fajar. As-sabirin was-sodikin wal qanitin wal munfikin nawal mustaghfiri nabil ashar. Orang-orang yang bermohon ampun sebelum fajar. Kapan sebelum fajar itu? Kalau kita lihat dari YouTube-nya Adi Hidayat, yaitu 15 menit sebelum azan. Atau 10 menit sebelum azan, ya, ada waktu insyaf ya. Nah, itu waktu bermohon ampun. Itu waktu bermohon ampun. Sebelum Allahu Akbar, itu adalah waktu bermohon ampun. Maka dari itu, kalau kita bermohon ampun sebelum fajar, insya Allah Allah akan selamatkan kita. Allah akan selamatkan kita. Kapan lagi kita bermohon ampun? Sebelum tidur. Di hadis yang sahih, sebelum tidur kita banyak-banyak mengucapkan beristighfar. Seberapa banyak kita beristighfarnya? Sampai tertidur. Sampai tertidur. Bukan 10 kali, bukan 20 kali, tapi sampai kita tertidur. Masya Allah, luar biasa. 2 tempat beristighfar itu. 1, sebelum fajar. Yang kedua, sebelum tidur. Boleh tidak hari ke hari kita beristighfar? Boleh. Boleh kita beristighfar. Sambil kita berjalan beristighfar boleh. Tapi Allah menentukan ada 2 titik yang ditentukan yang sangat diutamakan sekali. Yaitu sebelum fajar dan sebelum tidur. Insya Allah. Kalau kita beristighfar sebelum tidur, bangun tidurnya enteng. Enteng banget bangun tidurnya. Nanti boleh dirasakan. Kalau beristighfar sampai tertidur, bangun tidurnya enteng. Masya Allah, luar biasa. Secapek apapun akan enteng. Nah, dengan kita beristighfar, Allah akan memberikan 4 hadiah. Allah akan memberikan 4 hadiah. Kita buka surat Nuh, surat 71 ayat 10 dan 11. Ayat 10 dan 11. Surat 71 ayat 10 dan 11. Surat 71 ayat 10 dan 11 yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Terus lagi. Dan Dia memperbanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu.
Maka aku berkata, ini kisah zaman Nabi Nuh, mohon ampunlah kepada Tuhan kamu, maka dia akan mengampuni kamu. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat. Jadi ciri-ciri orang yang mendapat ampunan, satu, mendapatkan hujan yang lebat. Apa hujan yang lebat? Rahmat yang banyak pada kita. Rahmat yang banyak. Allah akan memberikan kasih sayangnya. Ya. Di mana ciri-cirinya? Banyak orang yang menyayangi kita. Banyak orang yang membutuhkan kita. Banyak orang yang merindukan kita. Kita punya ilmu tapi bisa menggunakannya. Ada orang punya ilmu tapi tidak membutuhkan ilmu dia. Ada orang yang pintar tapi tidak dibutuhkan. Ya. Tapi kalau kamu mendapat rahmat yang banyak, ada ilmu sedikit pun orang membutuhkan ilmu itu. Membutuhkan bahwasanya rahmat yang banyak. Yang kedua, Allah akan memberikan harta yang banyak. Di mana harta banyak itu harta yang berkah. Apa yang dimaksud dengan berkah? Harta itu bermanfaat untuk beribadah. Yang dimaksud dengan harta yang banyak, bukan punya sawah 10 hektar, bukan punya kebun 10 hektar, bukan punya rumah puluhan, tapi punya harta yang bisa meneruskan kita ke jalan Allah. Punya motor, tapi bisa dibawa untuk kajian. Punya mobil, bisa untuk dibawa kajian. Kita butuh harta yang banyak. Ada orang bilang, kita tidak perlu harta yang banyak. Salah. Kita punya harta yang banyak, kita bisa bersedekah. Kita bisa bangun masjid. Kita bisa bangun pesantren. Kita bisa panti asuhan. Kita bisa buat rumah tahfiz. Boleh kita punya rumah 5, tidak apa-apa. Satunya ditunggu. Yang 4-4-nya buat rumah tahfiz. Tidak apa-apa. Allah akan memberikan harta yang banyak. Dan Allah akan memberikan anak yang banyak buat kamu. Anak banyak seperti apa? Anak yang banyak manfaat. Anak yang mendorong kita ke jalan Allah. Anak yang mendukung kita di jalan Allah. Karena ada orang punya anak, dia punya harta, tapi anaknya tidak mendukung dia buat masjid, tidak mendukung untuk buat pesantren, tidak mendukung untuk buat rumah tahfiz, tidak mendukung untuk ini. Karena apa? Tidak berkah. Tadi saya ditelepon oleh seseorang. Dia mantan istri pejabat. Dia ingin rumahnya itu bukan rumah tahfiz. Ya, karena dia punya rumah 4, besar-besar semua. Apa terjadi? Tidak boleh anaknya. Jangan, kata anaknya. Telepon saya lagi, ini gimana Ustadz? Ini gimana Ustadz? Bunda, rapatkan dulu pada anaknya. Ini akan bermasalah kalau bunda buat rumah tahfiz. Karena rumah ibadah itu mesti tenang. Mesti tenang. Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau orang yang harta yang banyak, walaupun dia rumahnya kecil, walaupun hanya pakai motor, tapi bisa mengantarkannya ke jalan Allah. Itu namanya harta yang banyak. Dan Allah akan memberikan sungai-sungai. Apa itu sungai-sungai? Yaitu suatu keindahan, suatu kenyamanan, suatu kebahagiaan, suatu ketenangan. Orang-orang yang banyak bermohon ampun, dia akan mendapatkan ketenangan. Dia akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau orang yang masih banyak dosa, dia tidak akan bahagia di muka bumi ini. Dia tidak akan bahagia di muka bumi. Kita lihat surat 11 ayatnya 3. Surat Hud ayatnya 3. Ayat 3. Surat 11 ayat 3, surat Hud yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau hari kiamat. Dan hendaklah kamu bermohon ampun kepada Tuhan kamu dan bertobat kepadanya. Niscaya dia akan memberikan kenikmatan yang banyak kepada kamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang-orang yang berbuat kebaikan. Jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari itu, azab yang sangat besar. Nah, mengapa orang itu tidak bahagia? Mengapa orang tidak tenang di rumahnya?
karena diliputi oleh dosa-dosa. Ada orang bilang bahwasanya untuk ketenangan itu karaoke. Sebenarnya mereka nggak senang. Ada orang bilang bahwasanya untuk ketenangan keluar malam. Sebenarnya mereka nggak tenang. Mereka duduk nongkrong di warung kopi, main gap di luar. Sebenarnya mereka itu tidak tenang. Ada bapak-bapak, maaf, kadang-kadang main gapnya sampai jam 3 malam, sampai subuh. Itu adalah mereka tidak tenang. Kalau dia tenang, tidak mungkin dia sanggup meninggalkan keluarganya sampai jam 3 malam. Ustadz boleh main gap? Boleh main gap. Ya, sejam, setengah jam. Tapi kalau dia dari sore sampai jam 3 malam keluar, dia lebih senang main gap, berarti dia tidak punya ketenangan di rumahnya. Coba kita lihat. Kita teliti, kemarin saya juga meliti di sana, di kampung sana ada banyak pensiunan pusri, pensiun pegawai negeri, ya, sore-sore pakai celana pendek sampai malam main gap. Bahkan maghrib pun tidak ikut maghrib. Kami tanya sampai jam berapa main gapnya? Ya, kapan ngantuk baru balik. Jam berapa? Kadang jam 2, kadang jam 3. Bagus itu. Ya. Apa yang Bapak dapatkan main gap, Pak? Senang katanya. Oh, senang. Ini ciri-ciri bahwasanya dia tidak tenang di rumah. Kalau dia tenang di rumah, dia tidak akan tinggalkan rumahnya itu. Tidak akan tenang di rumah itu. Jadi bunda-bunda, kalau ada bapak-bapaknya main gap, berarti nggak tenang dia itu. Suruh bermohon ampun kepada Allah. Suruh bermohon ampun kepada Allah. Karena belum mendapatkan ketenangan dia. Terus yang ketiga, bagaimana cara kita menolak bala? Yaitu dengan kita beriman kepada Allah. Coba kita buka surat 5 ayatnya 11. Suratnya 5 Al-Maidah ayatnya 11. Ya ayyuhallazina amanu zkuru nikmatallahi alaikum. Ya. Surat Al-Maidah ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya. Lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Wahai orang yang beriman, ingat akan nikmat Allah. Allah banyak memberikan nikmat kepada kita. Nikmat apa? Nikmat Islam. Kalau kita merasa mendapat nikmat Islam, maka kita harus belajar ilmu Islam. Karena ada juga orang Islam, tapi tidak mau belajar ilmu Islam. Cuek dengan ilmu Islam. Cuek dengan pengajian. Berumur hidup tidak ada pengajiannya. Tidak ikut agama Islam itu. Nikmat apa? Nikmat iman. Kalau kamu ingin ditambah nikmat iman, Allah katakan, kamu pelajari Al-Quran. Karena dengan kamu belajar Al-Quran, kamu akan mengerti apa itu iman. Apa itu iman. Terus bahwasanya nikmat keluarga. Kalau kamu merasa nikmat punya keluarga, jaga keluargamu, pelihara keluarga kamu, berilah makanan-makanan yang halal. Maka Allah katakan, kalau kamu menyukuri nikmat itu, seketika ada seseorang yang ingin memukul kamu, ingin membunuh kamu, Allah katakan, aku yang pegang tangannya. Aku yang memegang tangannya. Lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu dan bertakwalah pada Allah. Hal demikian itulah bagi orang-orang yang bertawakal. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita itu beriman kepada Allah, menyukuri nikmat Allah, kalau ada orang ingin mengganggu kita, Allah yang menahan tangannya. Contoh, orang yang beriman. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tidak mati karena pisau. Padahal mau disembelih ya, disembelih. Tapi tidak mati. Mengapa? Karena dia yakin pada Allah. Pada saat itu Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail, wahai Ismail, sesungguhnya aku bermimpi menyembelih engkau. Apa pendapatmu? Apa kata Nabi Ibrahim, Nabi Ismail? Wahai ayahku, kalau itu perintah Allah, lakukan. Begitu ingin melakukannya, Nabi Ibrahim dan Ismail tidak mati karena pisau. Nabi Ibrahim menentang patung-patung Namrud. Dan dia yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, dibakar oleh Namrud,
tidak akan terbakar. Karena apa? Dia beriman kepada Allah. Dia beriman kepada Allah. Nabi Yunus tenggelam di laut, ditelan oleh ikan. Ya, karena Nabi Yunus beriman kepada Allah, maka Allah akan tahan. Ikan itu tidak bisa memakan, mererut, menghancurkan tubuh Nabi Yunus ini. Padahal secara hukum, kalau sudah masuk perut ikan, pasti hancur. Ya, pasti hancur. Tapi ikan itu tidak bisa. Mengapa demikian? Ada campur tangannya Allah. Mengapa Nabi Ibrahim tidak bisa dibakar? Ada campur tangannya Allah. Kenapa Nabi Ismail tidak bisa disembelih? Ada campur tangannya Allah. Kenapa Nabi Yunus tidak bisa dihancurkan oleh ikan? Ada campur tangan Allah. Dan juga Nabi Musa, dia beriman kepada Allah. Pada saat dia mepet, tidak bisa kemana ke kiri kanan, Allah belah laut itu. Laut itu tidak bisa menelan Nabi Musa. Tidak bisa menelan Nabi Musa. Bahkan kaum Firaun, tim Firaun masuk, ditelan oleh laut itu. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Nabi Yusuf dimasukkan dalam sumur, tidak mati. Tidak mati. Kalau dia beriman kepada Allah. Siapa lagi? Nabi Ayub sakit sehingga dagingnya habis. Dimakan oleh blutung, tapi tidak akan mati. Mengapa demikian? Ada campur tangan Allah di situ. Ada campur tangan Allah. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, ada campur tangannya Allah, hal mustahil pun bisa terjadi. Contoh, waktu Nabi Ismail ya, Ibrahim yang minta anak, bahwasanya mendapat anak bernama Zakaria. Nabi apa? Ya, yang anaknya Zakaria. Ya, anaknya Yahya. Ya, Nabi Zakaria diklaim bahwasanya sudah tua dan diklaim istrinya sudah menopause. Secara biologis, secara kedokteran tidak akan mungkin punya anak. Tapi dia berdoa pada Allah. Apa yang terjadi? Bahwasanya dia diberitahu akan dapat anak bernama anak Yahya. Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Seorang wanita yang menopause bisa hamil. Ya, ini Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Maka Allah jelaskan bahwasanya kehidupan kamu itu sudah kucontohkan kepada orang yang sebelumnya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Masya Allah, luar biasa. Begitu ada campur tangannya Allah. Nah, maka dari itu, orang-orang yang beriman itu dijaga oleh Allah. Maka Allah katakan, kewajiban kami menjaga orang-orang yang beriman. Jadi Allah punya kewajiban. Dan kita punya hak dijaga oleh Allah kalau kita beriman kepada Allah. Masya Allah, luar biasa. Nah, bagaimana agar kita tuh beriman kepada Allah? Agar kita tuh punya keyakinan kepada Allah? Agar kita beriman kepada Allah, punya keyakinan kepada Allah, bahwasanya kita harus tahu Al-Quran. Karena dengan tahu Al-Quran itu, kita akan tahu iman. Kita akan tahu iman. Coba kita buka. Suratnya 42, ayatnya 52. Suratnya 42, ayatnya 52. Surat Asy-Syura, surat 42, ayat 52, yang artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad, roh atau Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Nah, coba lihat Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang mengaji Al-Quran berbeda dengan orang-orang yang tidak mengkaji Al-Quran. Allah katakan bahwasanya di sini Allah jelaskan, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad roh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab Al-Quran itu dan apakah iman itu. Orang tidak akan mengetahui tentang iman kalau dia tidak mau belajar Al-Quran. Orang tidak akan bisa meyakini Tuhan itu satu kalau dia tidak belajar Al-Quran. Nah, orang yang beriman meyakini Tuhan itu satu,
Dengan cara apa? Dengan dia belajar Al-Quran. Tanpa kita belajar Al-Quran, kita tidak akan bisa mengatakan Tuhan itu satu. Contoh, kadang-kadang kalau kita belum belajar Al-Quran, melihat orang bercahaya, bertanya, masang susu di mana? Orang berdagang laris, ngambil jimat di mana? Orang dia sukses, ngambil syarat di mana? Karena apa? Dia tidak yakin bahwasanya Tuhan itu satu. Dia itu tidak beriman. Nah, bagaimana agar kita beriman, meyakini Tuhan itu satu, kita harus paham Al-Quran. Coba kita buka 14:52, surah Ibrahim ayatnya 52. Suratnya Ibrahim ayatnya 52. Surah Ibrahim ayat 52 yang artinya, dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Allah katakan bahwasanya dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna. Jadi siapapun yang ingin mendapat penjelasan yang sempurna, agar mereka itu diberi peringatan dengannya, agar mereka mengerti Tuhan itu satu. Agar mereka mengerti Tuhan itu satu. Contoh, banyak orang dengan jimat-jimat agar selamat. Ada lagi dengan pohon ini kamu tempelkan di dinding, ini selamat. Dengan kamu membawa ini, kamu selamat. Karena apa? Mereka tidak mengerti Tuhan itu satu. Tapi setelah kita mengerti Tuhan itu satu, ternyata bencana itu akan hilang kalau kita beriman. Kalau kita yakin kepada Allah. Kalau kita yakin kepada Allah, maka bencana kita akan hilang. Seperti apa beriman? Kategori beriman ada 5. 1, Allah jelaskan, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. 1, orang beriman itu jika disebut nama Allah gemetar hatinya. Berarti begitu Allahu Akbar, dia sholat. Jika dibacakan ayat Allah bertambah imannya, kembali ngaji. Untuk kita bisa beriman, kita harus ngaji. Tanpa kita ngaji, kita tidak akan bisa beriman sesungguhnya. Yang ketiga, hanya kepada Allah dia bertawakal. Yang keempat, dia melaksanakan sholat. Yang kelima, dia bersedekah. Ini kategori orang-orang yang beriman itu. Nah, beriman sebenarnya, yang orang yang dijaga oleh Allah sebenarnya, yang beriman sesungguhnya itu seperti apa? Sehingga kita selalu dijaga oleh Allah. Ya, kita buka suratnya 49 ayat 15. Suratnya 49 ayat 15. Surat 49, surat Al-Hujurat ayat 15 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Allah katakan innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasul. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, mereka itu berjihad dengan harta dan jiwanya. Jadi kita tidak bisa hanya cukup beriman saja, yakin pada Allah dan Rasul. Ya, Allah katakan ada 2 lagi. Dia tidak ragu-ragu berjihad dengan harta dan jiwanya. Jadi jiwanya itu untuk dia berjihad. Hartanya juga untuk dia berjihad. Ustadz, kalau saya tidak punya harta, dengan jiwa. Dengan jiwa. Seperti apa dengan jiwa? Kita mengajak orang ngaji, mengkondisikan pengajian, menciptakan, membersihkan rumah ibadah. Kita mengabdi kepada Allah, berarti dengan jiwa. Tapi Allah katakan, kalau kamu ada harta, tidak bisa dengan jiwa saja. Harus dengan harta dulu, baru jiwa kamu. Tapi kalau tidak punya harta, dengan jiwa kita. Nah, ini beriman sebenarnya. Jadi dia beriman kepada Allah dan beriman pada Rasul, dan dia tidak ragu-ragu menginfakkan hartanya dan jiwanya di jalan Allah. Masya Allah, luar biasa. Nah, orang seperti ini akan dijaga oleh Allah.
Semua pekerjaannya ada campur tangan Allah. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita tidak perlu repot-repot dalam kehidupan. Begitu kita beriman kepada Allah, Allah akan memberikan furqan. Allah akan memberikan petunjuk pada kita. Apa yang mesti kita lakukan. Contoh, kita mau berdagang pun, misalkan dagang rujak pun itu butuh proses ya. Butuh proses. Rujak buah pun butuh proses. Tapi kalau kita yakin kepada Allah, nanti Allah akan berikan jalan pada kita. Masya Allah, luar biasa. Kalau dijaga oleh Allah SWT. Terus, pertama tadi sedekah, yang kedua bermohon ampun, yang ketiga beriman, yang keempat berdoa pada Allah. Kita buka suratnya Al-Baqarah, ayatnya 186. Allah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa iza zalaka ibadah ani qarib ujibu da'wa isadah. Ya, dibaca. Artinya, Al-Baqarah 186, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Masya Allah, luar biasa. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Aku akan mengabulkan semua permohonan hamba-hambaku. Dengan syarat, satu, dia beriman kepadaku. Yang kedua, dia melaksanakan perintahku. Yang ketiga, dia dalam keadaan kebenaran. Nah, maka Allah jelaskan dari ayat ini, di mana bahwasanya bencana akan dihilangkan. Kita buka suratnya 6 ayatnya 41. Suratnya 6 ayatnya 41. Surat 6 ayat 41 yang artinya, tidak hanya kepadanya kamu minta tolong. Jika dia menghendaki, dia hilangkan apa bahaya yang kamu mohonkan kepadanya, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan dia, dengan Allah. Tidak hanya kepada dia kamu minta tolong. Jadi kamu tidak mempersekutukannya. Dan jika dia menghendaki, dia akan hilangkan bencana yang kamu mohonkan kepadanya. Dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan tadi. Nah, maka dari itu Allah katakan bahwasanya wa iza zalaka ibadah ani qarib ujibu da'wa isadaa. Wahai Muhammad, katakan, jika ada orang bertanya tentang aku dekat. Aku akan mengabulkan semua permohonan hamba-hambaku dengan syarat satu, dia beriman kepadaku. Berarti dia tidak pernah mempersekutukan Allah. Dia tidak pernah berharap kepada manusia. Contoh, pada saat Bapak Ibu sekalian anaknya punya masalah, jangan dulu menelpon saudaranya di Polda. Telepon Allah dulu. Menghadap kepada Allah dulu. Nanti Allah akan kasih petunjuk. Biasanya orang, kalau anaknya punya masalah di Polda, langsung nelpon saudaranya di Polda, minta tolong. Maka Allah katakan, kamu mempersekutukan aku. Lebih baik menghadap Allah dulu, nanti Allah akan membukakannya. Allah akan membukakannya. Yang kedua, dia melaksanakan perintahku. Ya, dia melaksanakan perintahku. Nah, sebelum kita berdoa, kita harus pertama, kan dihukum doa seperti apa? Selawat dulu pada Nabi. Ya, beristighfar. Kita bermohon ampun, baru kita berdoa pada Allah. Tapi jangan lupa kita bersedekah. Karena bersedekah itu jalan dekat kepada Allah. Agar doa kita cepat dikabulkan, juga kita bersedekah. Maka terjadi orang itu kalau sedekah di masjid, tolong didoakan, tolong doakan. Boleh tidak? Boleh. Boleh tolong didoakan. Ada orang bilang bahwasanya tidak perlu minta doa, tidak boleh, tidak apa-apa. Ada dalilnya di surah At-Taubah 103. Doakan mereka itu, doakan mereka itu. Maka orang kalau dia nyumbang ke masjid, nyumbang pesantren, tolong doakan, Masya Allah, luar biasa. Ya. Satu, beriman kepadaku, yang kedua melaksanakan perintahku, yang ketiga dia dalam keadaan kebenaran. Kebenaran seperti apa?
baik hubungan kepada Allah dan baik hubungan kepada manusia. Maka dengan berdoa akan menghilangkan bencana kita. Masya Allah, luar biasa. Setiap hari itu Allah menyuruh kita berdoa. Di mana ayatnya? Bahwasanya Allah katakan 40-60, kalau kamu tidak mau berdoa kepadaku, maka akan kujadikan kamu tuh hina dan dina. Nah, setiap hari kita disuruh berdoa oleh Allah. Coba kita buka surahnya Al-Baqarah 152. Faskuruni askurkum waskuruli wala takburun ya ayyuhallazina amanu sta'ini bisabri wassalah innallaha ma'asabirin. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kamu kepadaku, jangan ingkar terhadap nikmatku. Jadi kita mesti bersyukur pada Allah. Setiap hari kita itu diberi kesempatan untuk berdoa. Maka Allah katakan, wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sholat dan sabar. Contoh, tadi saya lihat bangunan itu bagus. Selesai lihat bangunan, tolong foto lip. Tolong foto, difotoin. Kita berdoa agar kiranya kita bisa juga buat Al-Fatihah. Bisanya kadang-kadang orang begitu melihat sesuatu itu tidak pernah berdoa. Misalkan bangunan bagus. Oh bagus banget, cepat selesainya. Biasanya langsung keluar kata-kata, wajar. Pak Haji kan banyak duit. Wajar. Dia mengatakan wajar terus. Tapi tidak pernah berdoa. Coba doakan semoga gedung ini berkah. Dan semoga kita juga dipermudahkan untuk membuatnya. Al-Fatihah. Maka Allah katakan setiap hari. Tadi saya foto. Nanti kita doa pada Allah. Kita melihat mobil bagus. Ya, saya ada satu hari, nah begitu Pak Haji mampir ke rumah Pak Haji, bawa mobil Alphard ya. Wah bagus banget mobilnya ya. Semoga berkah, semoga dipermudah oleh Allah saya mendapatkan Al-Fatihah. 3 bulan dari itu saya dikirim Alphard. Ya, waktu ada Pak Haji mampir ke rumah bawa Alphard ya. Pas buka, bagus banget ya. Semoga berkah, semoga aku juga bisa mendapatkannya. Al-Fatihah. Lalu jalan. Alhamdulillah, 3 bulan. Dari Pak Haji mampir bawa Alphard, saya dikirim Allah Alphard. Ya. Karena kita meminta pada Allah. Jadi setiap hari itu Allah suruh kita meminta. Ini kadang-kadang, misalkan Pak Haji bawa Alphard ke rumah Habib. Bawa Alphard, Pak Haji bagus. Nyengir-nyengir deh. Tapi tidak mendoakan dan tidak berdoa. Padahal Allah katakan, setiap hari kuberikan contoh pada kamu, dan kamu tuh mintalah padaku. Aku ini kaya. Apa yang kau inginkan tuh minta kau itu. Doakan orang lain itu, jangan iri dengan apa yang memiliki orang itu. Kamu doakan dia dan doa untuk kamu. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu sekalian, ada mobil Camry, misalkannya harga 1 miliar. Ada mobil baru, pernah tidak kita doakan, semoga mobil ini berkah, bermanfaat, dan semoga aku bisa mendapatkannya. Ini kadang-kadang cuma diam. Padahal Allah sudah kasih. Ini, kalau kamu mau berdoa. Aku ini kaya, pintalah padaku. Pada saat melihat ada orang pesta mewah. Misalkan pesta anaknya kena 2 miliar di gedung, di hotel. Wah, wajar be, dia wong kayo. Kalau kita tidak baca, metu kita wong saro. Nah, kita berdoa yang jelek dari kita. Ini membuat bencana bagi kita. Setiap Allah berikan kebaikan, kita berdoa kejahatan. Maka Allah katakan manusia itu suka berdoa kejahatan. Padahal pada saat Allah memberikan kebaikan yang bagus depan kita, doalah untuk dia dan doa untuk kita. Tapi manusia sering berdoa kejahatan. Ya, coba kita lihat ayatnya. Surat 17 ayat 11. Sudah ayat Allah atur semua. Surat 17 ayat 11. Surat 17 ayat 11 yang artinya, dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan.
dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Manusia itu sering berdoa kejahatan sama seperti dia berdoa kebaikan. Contoh, tadi saya foto gedung itu. Saya foto ya gedungnya 3. Ayo lihat foto gedungnya. Semoga gedung itu berkah. Semoga kita juga bisa buat Al-Fatihah. Nanti malam kita berdoa pada Allah. Tidak. Kalau orang yang tidak ngerti, kadang-kadang begitu lihat gedung bagus, oh bagusnya, cepatnya selesainya. Wajar be, duitnya banyak. Wajar be, wajar be, wajar be. Kalau kita ini, nah doa kita yang jahat. Kita ni wondak kati, kita wondak punya, bukan gawi kita, bukan kelas kita. Nah ini ayatnya. Ini ayatnya. Manusia itu sering berdoa kejahatan, bukan doa kebaikan. Seharusnya begitu melihat yang baik, doakan semoga berkah dan doakan kita untuk mendapatkannya. Masya Allah luar biasa ya. Luar biasa. Maka Allah katakan dengan berdoa itu akan menghilangkan bencana kamu. Tapi kalau kamu berdoa dengan tidak baik, akan bencana buat kamu. Contoh, Bapak Ibu sekalian, tahun depan kita akan umroh bersama-sama dengan biayanya 70 juta. Pasti, wow, langkah mahalnya, bukan gawi. Seharusnya tanya, 70 juta fasilitasnya apa saja? Walaupun kita belum punya uang. Karena di situ Allah nyuruh kita berdoa. Ya Allah, semoga aku dipermudahkan oleh Allah. Semoga aku bisa membawa keluargaku. Al-Fatihah. Tapi biasanya, begitu dikasih informasi, langsung menolak. Langsung menolak. Maka manusia itu harus ada 5I. Harus informasi, inisiatif, gitu ya. Harus ada 5I-nya tuh. Informasi harus dapat. Begitu dapat informasi dari Allah, segera kita berdoa pada Allah. Maka ada terjadi kehidupan itu 5I gitu ya. Informasi, inisiatif, terakhirnya insya Allah. Insya Allah luar biasa. Terus yang terakhir, yang kelima, pertama tadi apa? Sedekah. Yang kedua, istighfar, beriman, berdoa. Yang kelima, sambung hubungan silaturahim. Surahnya An-Nisa ayat 1. Quran surah An-Nisa ayat 1 yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Masya Allah luar biasa. Ya ayyuhallazina, ya ayyuhan nas taqu rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari yang satu Adam dan Hawa. Allah memperkembangbiakkan kamu dari pasangannya itu. Dan Allah katakan, jagalah hubungan kekeluargaan itu, Allah akan menjaga dan mengawasi kamu. Allah akan menjaga dan mengawasi kamu. Masya Allah luar biasa. Bapak Ibu sekalian, yang menemukan kita satu kantor Allah, yang menemukan kita satu bis Allah, menemukan kita satu kloter dalam umroh Allah, satu kloter dalam kita haji Allah, jaga hubungan itu. Jaga hubungan itu. Sekarang enak banget. Kalau kita umroh, kita buat grup umroh tahun sekian. Jaga hubungan. Jaga hubungan. Dalam berbisnis juga jaga hubungan. Saya lihat bisnisnya Sari Melayu, ya. Dia travelnya itu tidak banyak promosi. Tidak banyak campur tangan orang marketing. Apa yang terjadi? Dia setiap bulan ada silaturahim, perkumpulan haji dan umroh. Ya, jadi setiap sebulan sekali dia kumpulkan yang pernah dia bina umroh itu, yang pernah dia bina haji itu. Ternyata Masya Allah luar biasa. Sebulan 2 kali berangkat. Jemaahnya banyak tidak? Banyak. Saya tanya bagaimana sistem pemasarannya Bun? Enggak, wong daftar dewe Ustaz. Begitu saya isi acara ke sana, ternyata dia ada menjaga hubungan silaturahim itu. Yang pernah haji lewat
pembina dia, pemimpin dia, meninggal, dia kunjungin, dia kasih kembang, dia kasih sumbangan, dan dia ajak alumni hajinya. Yang umroh ke sana ada masalah, dia kunjungi, Masya Allah luar biasa. Di sini Allah akan menjaga dan mengawasinya. Masya Allah luar biasa ini. Ini luar biasa. Ini luar biasa sekali. Jadi kalau ada alumni kita, adakan hubungan silaturahim itu. Adakan. Kita dari bisnis, ikatan pedagang sendal, ada hubungan. Dukunglah mereka itu. Maka Allah katakan, Allah akan menjaga dan mengawasi kamu. Masya Allah luar biasa. Jadi ada 5 tadi cara agar Allah kita tolak bala. Pertama dengan bersedekah. Allah jelaskan wa anfiqu fisabilillah wala tulqu biaidikum ila tahluka. Dengan kita bersedekah, kita terhilang dari kebinasaan. Yang kedua, dengan kita bermohon ampun. Allah katakan, selagi kamu bermohon ampun, aku tidak akan menyiksa kamu. Yang ketiga, beristighfar. Yang keempat, dengan kita beriman kepada Allah. Yang kelima, dengan menyambung hubungan silaturahim. Insya Allah, kita lakukan 5 ini, hidup kita tidak akan ada bencana. Dan jangan lupa, setiap yang kita lihat yang baik, doakan itu kebaikan dan doakan untuk diri kita. Doakan untuk diri kita. Kita ada pertanyaan sedikit. Misalkan Bapak Ibu sekalian ngaji di sini, pernah tidak berdoa, ya Allah, semoga aku juga bisa membuat pengajian. Semoga anak cucu aku bisa membuat seperti ini. Berikanlah doa untuk anak cucu kita. Jangan sia-siakan selagi kita bisa. Karena apa yang terjadi kepada kita ini adalah doa dari orang tua kita. Contoh, kemarin hari 2 kali saya ngaji dengan istri wakil gubernur. Saya menjelaskan tentang perkataan dan doa. Lantas dia ke depan, Ustadz benar. Dulu waktu kami masih kecil, orang tua itu termasuk orang tua kurang. Nah karena saya ini makan lebih banyak ikannya, agak lebih rakus sedikit daripada saudara. Apa doa emak aku? Semoga kau belaki dengan wong berduit. Masya Allah Ustadz luar biasa Ustadz. Luar biasa. Dan banyak sekali doa ibu aku itu yang aku dapatkan sekarang. Banyak sekali doa ibu aku itu yang dapatkan oleh keluarga kami sekarang. Aku belum ngerti dulu Ustadz. Ternyata benar sekali. Nah maka dari itu sekarang jangan sia-siakan, doakanlah anak keturunan kita. Begitu datang ke Al-Furqan, ya Allah semoga anak cucu aku bisa mendapatkan yayasan seperti ini. Begitu ke masjid mewah, semoga aku bisa membuat seperti ini. Saya kadang-kadang mampir ke Darul Said. Ya, kadang-kadang sudah sholat saya mampir. Sholat tempat lain saya mampir sebentar. Ada di situ jualan, saya mampir. Ya Allah, semoga aku bisa membuat masjid seperti ini. Al-Fatihah. Cukup. Mampir sebentar. Kita berdoa. Berikan doa, berikan doa, berikan doa. Insya Allah, kalau kita tanpa putus berdoa, Allah akan berikan untuk kita. Jangan lupa, selamatkan diri kita dengan doa. Semoga kita semua mendapat berkah dari Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.